kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik Bapa. Terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus. Sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan Engkau. Biar kami Tuhan boleh terus Tuhan hidup melekat kepada-Mu. Biar kami terus Tuhan bawa masuk dalam hadirat. Biar ibadah ini Tuhan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Engkau. Biar kami pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Segala beban kami, pergumulan kami tahu Tuhan, Engkau yang bela setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami awal sampai akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun atas setiap kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kita sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin.
baik, suka atau duka, kita terus tetap mengucap syukur. Amin saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik. Biar kami terus boleh merasakan hadirat-Mu yang begitu baik, yang begitu kasih, begitu besar Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat kudus-Mu, memenuhi bait-Mu, dan ku tersebut menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu, memenuhi bait-Mu, dan ku tersebut menyembah-Mu. Yang
hambamu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami senantiasa mengucapkan syukur atas anugerah cinta kasih yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa datang di dalam bait-Mu, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu karena kasih-Mu Tuhan. Engkau memberi nafas kembali kepada kami. Engkau memberi kami kesempatan untuk melihat matahari. Engkau memberi kesempatan kami untuk beribadah kepada-Mu. Ini adalah satu hal yang luar biasa Tuhan. Karena banyak orang yang mau melakukan hal yang sama dengan kami, tetapi ada kalanya mereka terhambat, ada kalanya mereka tidak bisa melaksanakan karena beberapa hal. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami bisa melakukannya dengan baik, kami bisa melakukannya dengan tiada hambatan Tuhan. Baik hambatan oleh manusia maupun hambatan oleh alam Tuhan. Ibu, pagi yang cerah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang heran dan ajaib. Dan sekarang tibalah saatnya ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kepada kami, beri kami kemampuan Tuhan untuk mengerti rencana-Mu yang Engkau akan paparkan melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan kami percaya, urapan-Mu yang Engkau curahkan kepada kami semua, baik kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, maupun kepada kami sekalian yang mendengarkannya ya Bapa, sehingga kami semua boleh sama-sama dikuatkan, diberkati, dibuat menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau dan berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sebab itu bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman. Tetapi kalau saudara melihat mungkin pagi hari ini kok nggak ada spotlight yang nyala, itu saya kurang tahu ya. Apa sebabnya? Apa ada masalah-masalah teknis? Mungkin karena memang rencananya itu kita ibadah pertama ditayangkan untuk hari Kamis, sehingga rekaman yang dilakukan ini merupakan rekaman yang disimpan. Ya, artinya masih ada kesempatan untuk memperbaikinya pada waktu-waktu tertentu, sehingga tidak memerlukan spotlight barangkali ya. Nah, saya nggak tahu persis. Nanti lebih baik saya akan tanya kepada yang berkompeten di dalam hal ini, kenapa nggak ada spotlight. Kenapa saya membuka hal ini dengan kata-kata ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena saya tidak mau ada timbul pemikiran bahwa kok ada perbedaan antara ibadah satu dengan ibadah dua. Kalau ibadah dua selalu ada spotlight, ibadah satu kok nggak ada. Nah, itu tidak boleh timbul semacam itu ya, itu satu. Yang kedua, tolong diingat bahwa setiap ibadah kita melakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sebab itu jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan artinya ya nggak apa-apa lah, nggak karu-karuan ibadah satu nggak apa-apa, kan nggak secara langsung ini. Jangan saudara, kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena baik ibadah satu, ibadah dua, ibadah tiga, semuanya kita tujukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan ya. Jadi mohon saudara simpan kalau ada pertanyaan seperti ini sampai saya mendapat penjelasan kenapa hal yang tadi itu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman yang berjudul tujuan indah di balik penderitaan. Nah,
Ayatnya kita ambil dari Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33b. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33b. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari Alkitab masing-masing. Kenapa saya menganjurkan, walaupun sudah ada tayangan di sini, bawalah Alkitab. Yang namanya teknologi, saudara, itu bisa gagal. Dengan kata lain, kita kadang-kadang tidak bisa mengandalkan teknologi ini. Satu waktu misalnya lampu mati, kita nggak bisa baca ayat, nggak ada di tayangan ini misalnya. Atau ada masalah dengan laptopnya atau komputernya, kita nggak bisa baca ayat karena nggak ada di sini. Sebab itu saya tetap menyarankan Bapak Ibu Saudara, walaupun ditayangkan di sini, walaupun ada disediakan, tapi tolong tetap dibawa Alkitabnya. Oh, saya bawa Alkitab di HP. Misalnya begitu ya. Saudara yang kekasih, saya tidak merekomendasikan pada waktu ibadah pakai HP. Tapi pendeta besar di sana, iya. Kalau kita dari Gereja PLT Indonesia tidak, kita tetap berpegang kepada Alkitab ya. Kenapa seperti itu, saudara? Ada satu ilustrasi yang bagus ini. Ini ilustrasi saya baca bukan dari grup, bukan dari gereja ya, bukan dari orang-orang Kristen, tapi saya justru membacanya dari saudara-saudara kita yang di sebelah sana. Nah, ada artikel yang saya baca, artikelnya bagus. Satu waktu di masjid itu ada orang yang sambil mendengarkan khotbah dari ustadz yang berbicara, itu sambil memegang kepada HP. Saudara, memang tidak bisa beralasan, oh ada di sini. Mereka nggak bisa beralasan seperti itu, karena sekarang ini belum semua ayat-ayat Al-Quran itu ada di HP. Belum semua saya katakan, walaupun ada. Tapi seperti itu ya. Dan kemudian ketika ditegur sama ustadznya ini, yang bersangkutan bertanya alasannya apa Pak Ustadz. Dan saya pikir ini bagus. Dia bilang begini, coba perhatikan, ada nggak pemain bola yang bawa HP? Nggak ada. Kenapa? Kan bisa yang lihat bolanya lagi dibawa sama temennya di sana, dia pakai HP, main HP, kan bisa seperti itu. Kenapa enggak? Ya nggak bisa Pak Ustadz. Kalau main bola harus fokus. Kalau nggak gitu, gimana mau ngegolin? Katanya begitu ya. Nah, Ustadz ini menjawab, main bola saja Anda ngerti, nggak boleh lihat HP, nggak boleh pegang HP. Apalagi di masjid, Anda sedang menghadap kepada Allah, katanya ya. Nah, saudara, saya pikir hal yang sama mestinya kita juga berpikir seperti itu. Pada waktu kita ibadah, kita itu menghadap kepada Allah yang maha besar, kepada Allah yang maha kuasa, kepada Allah yang luar biasa. Masa kita mau lihat HP? Saya ingat pada waktu SBY masih menjadi presiden, ketika dia sedang berpidato, ada orang yang lihat HP, dia marah. Itu presiden yang pidato. Apalagi kita menghadap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu saya tidak rekomendasikan, walaupun ada di sana ayatnya. Karena apa? Seseorang bisa melakukan manipulasi dengan HP itu ya. Kalau saudara perhatikan berita-berita, kenapa ada anggota DPR yang disanksi ya, dikenakan sanksi karena ketika sedang rapat mereka buka HP. Dan HP-nya itu apa yang mereka lihat? Ya, kalau
Barangkali kayak yang dilihat berita nggak ada masalah, tapi ternyata bukan berita. Bisa manipulasi seperti itu. Kebetulan kalau saudara pernah ke gedung DPR sana, ada balkon begini, dan biasanya balkon begini untuk wartawan. Jadi wartawan bisa melihat di sini. Nah kebetulan orang yang lihat HP itu di-shoot, diperbesar, kelihatan sedang melihat hal-hal yang tidak baik. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga itu menjadi viral dan sangat memalukan sebagai anggota DPR tentunya pada saat mereka sedang mendengarkan arahan dari ketua DPR pada saat itu. Jadi saya tidak rekomendasi. Sebaiknya tidak menggunakan itu. Kapan jadinya, apa artinya ayat-ayat itu ada di dalam HP? Itu gunakanlah pada waktu sudah di dalam perjalanan, misalnya kalau bawa Alkitab ini besar, oke. Dalam perjalanan naik kereta api, naik pesawat, ya saudara baca Alkitab, ya itu sangat menolong, itu is oke. Tapi ke gereja sebaiknya jangan. Sebaiknya ya, saya tidak mengatakan tidak boleh. Nanti ada yang protes ya dan berkata, apa bedanya tulisan yang di Alkitab ini dengan yang di HP? Wah, kalau bertanya seperti itu ya agak repot ya. Tetapi mari, karena Gereja Betel Indonesia tidak merekomendasikan, jadi saya juga sarankan Bapak Ibu Saudara, kalau ke gereja bawalah Alkitab. Kira-kira begitu ya. Baik, nah sekarang kita mau kembali kepada firman Tuhan. Judulnya adalah tujuan indah di balik penderitaan. Ayatnya ada di sana, yaitu di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33 bagian B saja. Nah ayat ini berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ini kata-kata siapa? Kata-kata Yesus. Yesus berkata, di dalam dunia ini kamu itu siapa? Saudara dan saya, kamu itu siapa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang beriman kepada Yesus menderita penganiayaan di dalam dunia. Saudara, ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dunia memang tempat penderitaan. Kira-kira begitu. Sebab itu jangan mau terus tinggal di dalam dunia. Tuhan mengatakan, rumahmu bukanlah di dunia ini, rumahku bukanlah di dunia ini, rumah kita sudah Tuhan sediakan di surga. Rindulah untuk datang ke sana. Kalau gitu rindu cepat-cepat mati dong. Ya enggak lah. Enggak seperti itu. Mati atau enggak mati kita serahkan sama Tuhan aja lah. Itu urusan Tuhan ya. Tetapi saudara Islam Tuhan, dalam arti kata bahwa kita jangan merasa kasih kepada dunia ini, jangan merasa sayang kepada dunia ini, karena memang ini tempat penderitaan. Dan jangan kaget kalau di dalam dunia ini kita mengalami penderitaan. Nanti di surga kita akan mengalami sukacita yang besar di sana. Dan Tuhan Yesus juga berkata, kuatkanlah hatimu. Kenapa? Berarti memang saudara dan saya ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami masalah di dalam dunia ini, kita harus menguatkan hati kita, menguatkan iman kita kepada Yesus, tetap kuat di dalam Dia. Kenapa? Dikatakan aku telah mengalahkan dunia. Akunya huruf besar, berarti di sini adalah Yesus telah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, Yesus punya pengalaman bahwa penderitaan yang dia alami di dalam dunia ini itu tidak membawa pengaruh kepada dirinya, tidak membawa pengaruh kepada imannya, tidak membawa pengaruh kepada kehidupannya, asal dia menguatkan hati, asal dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, yang Yesus inginkan saya dan saudara lakukan adalah seperti itu. Nah, sungguh pun ada ayat seperti ini, seringkali timbul pertanyaan. Pertanyaan di antara orang Kristen. Mengapa orang Kristen itu mengalami penderitaan?
pertanyaannya adalah seperti itu. Ya. Saudara, bukan hanya itu. Ada yang berkata, Tuhan itu kan kasih. Kenapa Dia izinkan penderitaan datang di dalam hidupku? Tuhan itu kan maha pengasih. Kenapa aku harus menderita seperti ini? Kenapa Dia izinkan masalah terjadi di dalam hidupku? Saudara yang kekasih, ada banyak pertanyaan. Sudah bisa diklik enggak? Slide yang kedua. Iya, ini ya. Ini yang sedang saya bicarakan. Nah, saudara, banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan berkaitan dengan apa yang kita alami di dalam dunia ini. Tetapi kita juga bisa mendapatkan banyak jawaban berkaitan dengan pertanyaan itu. Saudara yang kekasih, tetapi ada dua hal yang paling mendasar yang harus kita ingat di dalam hidup ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa hidup ini tanpa masalah. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian. Kalau engkau menjadi pengikutku, engkau akan bebas dari masalah di dalam dunia ini. Engkau tidak akan pernah sakit di dalam dunia ini. Saudara, tidak seperti itu. Tidak ada ayat seperti itu. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang percaya kepadaku. Kamu akan menjadi orang kaya di dalam dunia ini. Tidak ada. Malahan ada ayat Yohanes 16 ayat 33b ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ini merupakan hal yang perlu kita ingat di dalam hidup kita. Yang kedua adalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup orang percaya. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita itu mempunyai rencana yang baik. Tolong diingat, rencana yang baik. Nah, nanti kita lihat ayatnya, ya. Nah, banyak orang yang melupakan hal ini, sehingga ketika kesulitan datang, seringkali bertanya-tanya, kenapa ya? Salahku apa ya? Dosaku apa ya? Seperti itu. Kita hendaknya menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Kalau kita menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, kita mengerti kenapa hal-hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa tujuan Tuhan di balik penderitaan atau masalah yang kita hadapi? Apa sih tujuannya itu? Tadi saya katakan ada rencana Tuhan. Kira-kira tujuan Tuhan itu apa ya? Saudara, ada beberapa ya, yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hal ini. Yang pertama adalah Tuhan mau membentuk adanya karakter Kristus di dalam hidup kita. Dengan kata lain, supaya saudara dan saya mempunyai karakter Kristus. Saudara yang kekasih, kenapa Tuhan mau supaya saudara dan saya mempunyai karakter Kristus? Apakah karakter Kristus berbeda dengan karakter manusia pada umumnya? Iya, berbeda. Kenapa? Saya ambil contoh. Karakter Kristus berbeda dengan karakter manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya, pada waktu ditempeleng, balas tempeleng. Manusia pada umumnya, kalau dihina akan marah. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus. Apakah Yesus ketika ditempeleng, balas tempeleng. Ketika diludahi, balas ludahi. Ketika dihina, balas hina. Tidak, saudara. Bahkan dia berkata, apabila engkau ditampar pipimu sebelah kiri, kasih sebelah kanan. Jangan diartikan salah letterlek. Nanti kita salah. Tapi maksudnya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu karakter Kristus. Kita dijahati, oke. Kita ditipu, oke. Tapi jangan balas tipu dengan tipu. Kalau kita balas tipu dengan tipu, kita nggak beda dengan penipu. Kalau kita balas yang jahat dengan yang jahat, kita nggak beda dengan orang yang jahat itu. Kita juga berarti jahat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang membuat Yesus ingin supaya saudara dan saya mempunyai karakter Kristus di dalam hidup kita.
Saudara yang kekasih, sehingga masalah atau penderitaan yang kita alami hendaknya disikapi dengan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita? Itu yang dimaksud dengan disikapi. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita? Kalau kita mengikuti dengan baik, kalau kita mengikuti dengan benar apa yang diajarkan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam hidup kita, maka hal itu akan membuat karakter kita semakin baik dan semakin hari semakin dekat seperti Yesus. Sebab itu Tuhan mau supaya kita terus bertahan dan bertekun di dalamnya. Coba kita lihat di dalam Roma 15 ayat yang ketiga. Nah, ini bisa dibantu ayatnya ya. Roma 15 ayat yang ketiga. Itu berkata demikian. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, ini karakternya ini saudara. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Saya mau stressing pointnya, penekanannya di sini. Artinya apa? Tuhan mau supaya saudara dan saya sebagai pengikut-pengikutnya itu tidak mencari kesenangannya sendiri. Waktu kita ibadah, cari kesenangan sendiri bisa tidak? Bisa. Kita akan berkata, wah lagu-lagunya gak enak, lagu-lagunya kuno semua di gereja itu, bisa. Itu berarti kita mencari kesenangan sendiri, kesukaan sendiri. Kita bisa juga berkata, wah lebih enak kalau dengarkan pendeta A yang berkhotbah, soalnya dia lucu, waduh sedeng deh, gak ngantuk kalau dia khotbah. Oh banyak guyonnya. Nah ini cari kesenangan sendiri namanya, ya. Itu contohnya ketika kita ibadah. Di luar ibadah bisa tidak? Oh banyak banget. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mencari kesenangan sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kata lain, Tuhan tidak mau saudara dan saya menjadi orang yang egois. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang yang peduli kepada lingkungan. Ya. Apa yang bisa kita buat untuk lingkungan kita, itu yang Tuhan mau. Nah, apa yang dimaksud lingkungan adalah orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Itu yang dimaksud lingkungan satu. Yang kedua, lingkungan ya lingkungan tempat kita tinggal. Lingkungan di mana gereja ini berada. Sebab itu beberapa waktu yang lalu saya pernah usul kepada hamba Tuhan di tempat ini, gimana kalau kita bikin gerakan? Apa itu? Kita pinjam alat untuk fogging. Apa itu fogging? Alat untuk pengasapan, karena waktu itu musim demam berdarah. Jadi kita pinjam itu, kebetulan BPD punya alat itu. Malahan BPD bilang kalau ada gereja lokal yang ingin memberkati lingkungannya, obatnya itu BPD bisa siapkan itu, bisa seperti itu. Tapi pada waktu itu terbentur, siapa? Ya, karena kita semua orangnya bekerja, ya udahlah, nggak bisa jadi melakukan itu. Ya, tapi kita harus pikirkan itu, ya. Harus pikirkan bagaimana kita menjadi berkat buat lingkungan kita. Oke. Kemudian saya stressing pointnya di ayat itu aja ya. Jadi yang lain tidak kita baca kalimat yang lain. Yang kedua adalah tujuan Tuhan di balik penderitaan atau masalah yang kita hadapi adalah untuk memurnikan iman kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang namanya iman itu perlu diuji. Saya ingat lagunya Titik Sandora dengan Muksin, lagu lama. Lagu lama saudara. Itu Muksinnya nyanyi. Intinya dia mencintai Titik Sandora. Ada dituangkan dalam bentuk nyanyian. Titik Sandora bilang, apa buktinya? Nah, minta bukti. Apa buktinya? Saudara, dan kemudian Muksinya mengatakan, saudara mungkin tahu lagunya ya, belas saja dadaku. Ya masih ingat lagu itu. Saudara yang dalam Tuhan, ini artinya apa?
ingin diuji, bener enggak sih? Nah itu manusia loh. Cinta kepada Tuhan pun, kasih kepada Tuhan pun, iman kepada Tuhan pun, seringkali Tuhan uji. Kenapa? Karena yang namanya manusia punya lidah. Lidahnya tidak bertulang. Sehingga kalau bicara, asal bicara. Dilakukan tidak? Banyak kali tidak. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu imanku, imanmu, iman kita semua perlu diuji oleh Tuhan. Ujinya lewat apa? Ya lewat masalah itu, lewat penderitaan itu. Saudara, sehingga yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan, yang namanya masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman seseorang. Sebab itu saya coba tolong ditayangkan. Nah, sebab itu saya gambarkan terus aja ya. Sayanya nggak kelihatan nggak apa-apa gitu ya. Terus aja. Saudara lihat gambarnya di sana, itu gambar yang di atas itu bongkahan batu yang ada emasnya. Nah, di bawahnya ada api. Supaya emasnya itu keluar menjadi emas yang murni, harus dibakar batu itu. Ya, saudara, dibakar dalam derajat panas yang tinggi. Kalau cuma dibakar sama lilin satu, nggak keluar emasnya, nggak jadi emas murni dia, nggak keluar, nggak ada apa-apanya. Tapi harus dengan api yang besar, saudara, sehingga kadang-kadang Tuhan izinkan pencobaan besar, masalah besar, kesulitan besar, penderitaan besar kita alami dalam rangka apa? Memurnikan iman kita kepada Tuhan. Tolong diperhatikan itu. Saudara, yang namanya wanita itu senang pakai gelang, senang pakai cincin, senang pakai kalung. Saudara, kalau saudara tahu dari mana asalnya, ya dari batu begini. Kalau nggak dibakar seperti ini, nggak ada yang namanya gelang emas itu, nggak ada. Karena emas itu asalnya dari sini. Nggak ada emas yang dalam bentuk batangan langsung ada di bumi kita, itu nggak ada. Saudara dalam Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Yang ketiga adalah Tuhan memang mengizinkan penderitaan kita hadapi untuk membuat kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa seperti ini? Karena ketika sedang dalam kesulitan atau penderitaan, itu akan membuat seseorang itu berseru kepada Tuhan. Saya nggak tahu, saudara-saudara kalau lagi sulit itu minta tolongnya ke siapa? Tapi kalau saya ketika dalam keadaan kesulitan, ketika dalam keadaan tekanan, ketika punya beban yang berat, saya berseru kepada Tuhan. Saya minta tolong kepada Tuhan, kadang-kadang saya nangis di hadapan Tuhan. Oh, saya katakan, Tuhan, tolong Tuhan, kuatkan. Saudara dalam Tuhan, dan dalam situasi seperti itu biasanya membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Saudara akan merasa dekat dengan Tuhan. Nah, kalau ada orang yang ada tekanan, ada beban, ada masalah, ada kesulitan, ada penderitaan, enggak berdoa kepada Tuhan, ya sudah, silahkan. Saudara yang kekasih, kenapa? Iman kita mengatakan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu bukan seperti patung, ada telinganya nggak bisa mendengar, tidak. Ada tangannya nggak bisa menolong, tidak. Ada matanya nggak bisa melihat, tidak. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha mengerti, dan maha lainnya. Sebab itu ketika kesulitan, masalah, pencobaan datang di dalam hidup kita, berseru itu akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan jangan kaget juga. Kadang-kadang ketika kita mulai jauh dari Tuhan, Tuhan izinkan masalah datang di dalam hidup kita. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita. Untuk apa? Mengingatkan saudara dan saya supaya terus dekat dengan Tuhan. Saya kira kita sudah banyak yang ditegur dengan cara seperti itu, ya.
Saya kira sudah banyak yang ditegur. Contohnya apa? Ya, kalau kita sakit, saudara, tahu-tahu masuk angin misalnya, nggak jelas kena apa. Kalau kita kehujanan ya jelaslah. Kalau kita ada orang yang terlambat makan itu kemudian masuk angin, ada yang begitu, ya jelas. Tapi kalau nggak kehujanan, nggak terlambat makan, tahu-tahu masuk angin, sakit, muntah-muntah, nah itu perlu koreksi. Barangkali Tuhan tegur orang itu supaya apa? Ingat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara yang ke dalam Tuhan, dan ketika kita datang kepada Dia, kita akan mendapatkan kekuatan penghiburan dari Dia. Saya ambil contoh dari Alkitab. Saudara kenal siapa Yusuf? Saudara, Yusuf ketika masuk dalam penjara oleh karena laporan istri Potifar, Tuhan bisa enggak mengeluarkan dia dari penjara? Bisa. Tapi Tuhan lakukan itu tidak? Tidak. Kenapa? Tuhan sedang membentuk dia melalui masalah ini. Tuhan sedang membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, sudah pasti. Dia minta tolong kepada Tuhan. Ketika dia berhasil memberitahukan mimpi pejabat pembuat makanan itu dengan yang satunya lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan kita melihat dia dilupakan. Pada waktu dia dilupakan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, mereka melupakan aku Tuhan. Mereka sudah kujelaskan mimpi kepada mereka, tetapi mereka melupakan aku Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan aku. Yusuf berdoa seperti itu. Kenapa? Setelah dia mengalami hal itu. Saudara yang kekasih, Tuhan mengajar kepada dia, jangan berharap kepada manusia sehingga kamu bisa keluar dari penjara karena laporan orang itu kepada raja. Aku yang akan mengeluarkan engkau dengan caraku. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini Tuhan mau supaya kita semakin dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Dia. Coba kita lihat di dalam Mazmur. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Itu berkata demikian. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dengan kata lain, saudara, Tuhan tidak menganggap hina kepada orang yang patah hati, yang remuk jiwanya, tidak. Tuhan menghargai hal seperti itu. Tadi firman Tuhan berkata, Dia dekat dengan orang yang patah hati. Saudara jangan hubungkan patah hati di sini artinya patah hati karena cinta ya. Tentu tidak. Tetapi patah hati orang yang merasakan kecewa. Kecewanya ini bisa oleh karena manusia, iya. Tapi juga bisa oleh karena kepada Tuhan. Sebetulnya Dia dekat dengan orang-orang seperti itu. Dan dikatakan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dengan kata lain, kalau kita berdoa menangis, itu jangan merasa rendah. Ya, banyak orang yang merasa berdoa menangis itu rendah lah. Tidak, saudara. Karena firman Tuhan berkata seperti yang tadi kita baca, yang remuk jiwanya. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Ya, yang keempat. Yang keempat, tujuan penderitaan itu adalah melatih kita bersikap seperti Yesus Kristus. Tuhan mau supaya saudara dan saya bersikap seperti Yesus Kristus. Saudara, banyak orang yang berpikir begini, ya Yesus bisa begitu karena Dia Tuhan. Betul, Dia Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa ketika Dia datang ke dalam dunia ini,
dia menjadi manusia. Itu jangan lupa. Saudara, dia lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Maria. Dia dibesarkan, dia dikandung 9 bulan oleh Maria. Dia dilahirkan, dia dibesarkan dengan makanan orang Yahudi pada waktu itu. Setelah dia dewasa, dia juga makan makanan orang Yahudi sama seperti orang-orang yang lain. Saudara, dengan kata lain, dia memang menggunakan tubuh manusia. Sesungguhnya pada hakikatnya dia adalah Allah. Tetapi pada saat itu dia menjelma menjadi manusia. Ada orang yang susah menerima ini. Ya, gimana masa Tuhan seperti itu? Saudara yang di dalam Tuhan, kalau saudara percaya Allah itu maha kuasa. Kalau saudara percaya Allah itu bisa melakukan apa saja. Jangankan menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi kambing bisa enggak dia? Bisa. Menjadi bebek bisa enggak? Bisa. Tapi apa gunanya dia melakukan itu? Itu bukan rencananya. Rencana Tuhan adalah dia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia berbicara dengan bahasa manusia. Kalau enggak gitu enggak ngerti lah. Kebetulan manusia yang dipilih oleh Tuhan adalah manusia Yahudi, Israel di sana. Kebetulan. Kalau yang dipilih adalah bangsa Indonesia, ya mungkin berbahasa Indonesia Yesus itu. Dia mungkin dari suku apa? Dia bisa bahasa suku, dia bisa bahasa Indonesia, seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kata lain, karena dia menggunakan tubuh seperti manusia, ketika dia dihina, hatinya sakit tidak? Sakit. Ketika dia ditempeleng, rasa sakit tidak? Sakit. Ketika dia disengsarakan, ketika dia dicambuk, ketika dia disalibkan, dia rasa sakit tidak? Sakit. Tetapi bagaimana sikapnya? Apakah dia maki-maki orang itu? Apakah dia maki-maki orang yang menyalibkan dia? Dia katakan, rasain lo nanti ya, kalau aku sudah di surga, aku balas semuanya. Nggak ada kata-kata balas seperti itu kepada Yesus. Dari Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa dia ketika hidup di dalam dunia ini sama seperti saudara dan saya. Tapi ketika dia hidup dalam dunia ini, dia bisa melakukan mujizat. Iya, karena dia dekat dengan Allah. Saudara, saya pernah ceritakan kepada saudara bahwa ada seorang ibu di NTT yang berdoa untuk orang mati bisa bangkit. Bisa bangkit orang matinya. Dan orang yang dibangkitkan itu, yang doa kemudian dibangkitkan dari kematian itu, sampai sekarang masih hidup. Dan dia bersaksi, saudara yang dalam Tuhan, kok bisa ibu itu, dia kan manusia sama seperti kita. Iya, karena dia dekat dengan Tuhan dan Tuhan izinkan. Masalahnya di sana, ya. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini Tuhan mau supaya ketika kesulitan datang, masalah datang, penderitaan datang, kita perlu bersikap seperti Yesus. Dan di dalam hal ini Tuhan mau bagaimana kita bersikap sesungguhnya. Ada beberapa hal, saya hanya memilih 4 hal saja. Yang pertama adalah Tuhan mau supaya saudara dan saya itu bersuka cita dan mengucap syukur senantiasa. Yesus ketika dia mengalami apa saja dia tetap bersuka cita dan dia mengucap syukur kepada Bapanya yang di surga. Pernah enggak dengar doa Tuhan Yesus, dia mengeluh, Bapa, kenapa kondisiku kok seperti ini? Rencanamu kok seperti ini? Tidak, karena dia tahu kalau dia berdoa seperti itu, dia gagal menggenapi rencana Tuhan di dalam rencana Bapa di dalam hidupnya. Saudara yang ke dalam Tuhan, dia mau mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita tetap bersuka cita
dan mengucap syukur. Kenapa? Di sanalah letak kekuatan kita. Sukacita. Dulu ada lagu lama yang sering kita nyanyikan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itulah apa? Untungku? Bukan. Itulah kekuatanku, ya. Kekuatanku, kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanku. Tuhan mau saudara dan saya itu bersuka cita. Karena di dalam sukacita itu ada kekuatan dari Tuhan. Saudara juga mengucap syukur. Di dalam pengucapan syukur itu ada kekuatan dari Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bisa kita lihat ayat itu. Dia berkata begini. Ayatnya sangat pendek. Sebab itu gampang diingat. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya apa sih? Hah? Selalu, ya. Wah, hebat, pinter-pinter. Senantiasa itu selalu. Kalau selalu ada jedanya tidak? Ada istirahatnya tidak? Tidak ada. Selalu. Kita selalu bernapas. Gak pernah kita istirahat bernapas. Aduh capek lah bernapas. Mau gak bernapas, mati. Kalau sampai kita bilang seperti itu. Tidak. Nah, waktu kita mengucap syukur atas apapun yang terjadi, termasuk kesulitan, masalah, penderitaan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta ngomong sih gampang, coba ngalami. Saya belajar. Saya sama seperti saudara, saya juga belajar. Ketika kesulitan datang, saya belajar mengucap syukur. Sebab itu ketika anak saya meninggal, saya pernah saksikan juga ini kepada saudara. Satu malam saya kumpulkan istri, anak-anak saya untuk kita berdoa. Itu kalau tidak salah setelah lewat 7 hari. Pada waktu berdoa, saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil anakku. Istri saya gak bisa tahan dengar doa seperti itu. Nangis sejadi-jadinya. Tetapi saya belajar, saudara. Oh, hati saya sedih memang. Tetapi setelah saya berdoa seperti itu, saya merasa ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Sehingga seolah-olah itu tidak berpengaruh di dalam kehidupan kita. Saudara yang dalam Tuhan, itu contoh ya. Jadi bukan ngomong gampang, coba kalau sudah merasakannya. Tidak, praktek saudara. Ini perlu dipraktekkan firman Tuhan ini. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian apa lagi? Tuhan mau supaya saudara dan saya itu selalu ingat rencana Tuhan sama seperti Yesus. Ingat rencana Bapaknya. Waktu dia berdoa di Taman Getsemane. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia ingat rencana Tuhan. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini karena dia ingat rencana Tuhan. Tuhan kasih kebebasan buat dia mau terus go on atau tidak. Dia pilih terus. Kenapa? Kehendak Tuhanlah yang jadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara, ternyata kalau kita percaya kepada rencana Tuhan, walaupun tadinya ada masalah, kesulitan dan sebagainya, tapi pada akhirnya itu pasti indah. Pasti indah. Pasti. Kok bisa bilang pasti? Ya, karena ini iman. Dan saya sudah mengalaminya. Kesulitan yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi, akhirnya menjadi indah ketika saya bersikap mengucap syukur dan ingat kepada rencana Tuhan terhadap diri saya sebagai orang beriman. Tuhan mau supaya saya menjadi saksi. Dulu gak mikir jadi pendeta, saudara. Dulu mikirnya itu jadi saksi aja lah.
saya ikut sekolah minggu, dari kecil diajarin hidup kita harus jadi saksi. Ya mikirnya gitu aja. Sehingga pada waktu hidup, kerja di masyarakat, dibuat apa saja. Orang menghina saya dan lain sebagainya. Apalagi saya kepala personalia, saya personal manager, saya memecat orang, orang gak suka, orang mengirim kekuatan-kekuatan magis kepada saya supaya saya sakit. Tetapi Tuhan tolong, indah, oh luar biasa. Akhirnya ketika ada karyawan yang sakit, yang bukan orang yang percaya Yesus, dia justru minta saya mendoakan, ya. Bukan pendeta lu, itu masih muda banget, saya masih 30-an lah mungkin umur saya. Oke, saya bilang nggak apa-apa, saya bawa ke rumah, saya sama istri saya kita doakan di rumah sampai dia dilepaskan dari kuasa kegelapan yang mengikat dirinya. Saudara yang ke dalam Tuhan, itu yang kita perlu ingat. Berikutnya adalah kita harus yakin bahwa Tuhan itu melakukan yang terbaik. Kalau Yeremia 29 ayat 11 itu kita sudah sering baca ayatnya. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa hari depan kita lebih baik. Ya, itu kalau Yeremia 29 ayat 11. Nah sekarang kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat ini berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, berarti tadinya tidak tahu. Sekarang kita tahu, ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, termasuk kesulitan kita, termasuk masalah yang kita hadapi, termasuk penderitaan yang kita alami. Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk apa tadi? Mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kesengsaraan, tidak. Bukan untuk mendatangkan kesedihan, tidak. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sebab itu saudara, kita harus menjadi orang yang terpanggil, terpilih. Bukan saja dipanggil tapi juga dipilih. Ini penting di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan yang keempat adalah tidak pernah menyerah. Pantang menyerah. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya itu seperti Yesus. Yesus itu tidak menyerah. Kalau dia menyerah bisa tidak? Bisa. Waktu dia sedang menuju ke Gunung Golgota untuk disalib, memang dia pernah jatuh ketika dia memikul salib. Dan akhirnya Simon dari Kirene yang memikulkan salibnya. Saudara, tetapi apakah dia terus berhenti? Terus diam aja? Tidak. Dia tetap berjalan menuju ke Gunung Golgota. Kenapa? Tuhan rencanakan dia untuk sampai di Gunung Golgota. Tuhan mau supaya dia sampai di Gunung Golgota. Kenapa? Karena penebusan itu terjadi ketika dia sampai di Gunung Golgota dan dia disalibkan di sana. Itu Yesus lakukan walaupun dengan sulit. Saudara, tetapi dia tidak menyerah. Nah, Tuhan mau hidupku dan hidupmu seperti itu. Jangan menyerah. Ketika kesulitan datang, masalah datang, penganiayaan datang, penderitaan datang, jangan menyerah. Maju terus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38 berkata demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara dan saya, hidup ini harus dilandaskan kepada iman kita kepada Yesus. Harus, saya katakan ya. Karena firman Tuhan berkata, orangku yang benar. Kalau kita tidak hidup dilandaskan kepada iman, kita bukan pengikut Yesus yang benar, yang abal-abal. Saya kira saudara nggak mau terima uang abal-abal, istilah uang palsu. Kenapa nggak laku uang palsu itu? Saudara Islam Tuhan, saudara juga nggak mau punya iman abal-abal. Kenapa? Iman abal-abal itu nggak laku buat Tuhan. Dan Tuhan berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, saudara, ketika kita mengundurkan diri, ketika kita menyerah Tuhan, aduh kok begini Tuhan, tahu begini aku nggak ikut Engkau Tuhan. Tuhan kok begini Tuhan, tahu begini aku ya sudahlah, dari awal aku nggak jadi orang Kristen Tuhan. Saudara, ini kemudian dia mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadanya. Apa akibatnya orang yang tidak berkenan kepada Tuhan? Tuhan tidak kenal dia. Sehingga apa yang diceritakan di dalam Injil Matius, akan ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal Engkau. Aku pernah membuat mujizat Tuhan demi namamu. Aku nggak kenal siapa Engkau itu. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu pertahankan iman di dalam Yesus. Dan kita lihat ketika kita menang bersama dengan Yesus, kita akan mengalami kehormatan, kita akan mengalami kemuliaan yang Yesus sediakan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa senang hatiku. Hanya dekat Allahku, Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan di dalam jiwaku dan jiwamu. Karena Dia menyertai hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia menolong saudara dan saya. Haleluya.
senantiasa dengan dia. perlindungan Oh, perlindungannya akan nyata di dalam hidup kita. keselamatanku. Amin. Amin. Ku ingin selalu Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam ku ingin selalu Tuhan. ku ingat bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku ingat bersamamu, Sungguh indah bersamamu. ku ingat bersamamu, Sungguh indah bersamamu. ku ingat bersamamu. Selamanya. Selamanya. Bapa, bukan sekedar nyanyian yang kami naikkan kepadamu. Kami ingin senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan. Ketika kami dekat dengan Engkau, kami merasa tenang di dalam jiwa ini. Karena Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau beserta dengan kami dan Engkau menolong kepada kami. Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Meteraikan itu semua di dalam hati kami. Jadikan itu menjadi modal kami untuk hidup di dalam dunia ini yang serba tidak menentu Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah kami yang pasti. Engkau pasti menolong. Engkau pasti menyatakan kuasa-Mu. Engkau pasti menyatakan mujizat-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang pasti dan terus berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa di surga, mari Engkau terus berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.